Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Jumiati, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMA Al-Hayat Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu analisis video pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nomor 1, visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi, yaitu terwujudnya kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang kedua, kalimat prakasa perubahan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan utama, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? 4. Inquiry apresiatif dengan pendekatan Bagja. Prakasa perubahan yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Untuk pertanyaannya, pertanyaan utama, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Untuk tindakannya, yang pertama melakukan diskusi dengan rekan sejawat mengenai cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Langkah yang kedua, melakukan diskusi dengan murid di kelas tersebut. Dan langkah yang ketiga, melakukan koordinasi dengan guru kelas 2 dan guru kelas 6 perihal kunjungan kelas. Dilanjutkan, ambil pelajaran. Untuk pertanyaannya, bagaimana menggabungkan hal-hal positif dari sumber-sumber yang tersedia terkait dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakannya, pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Tindakannya kedua, guru mengajak murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6. Tindakannya ketiga, guru mengarahkan murid untuk melihat hal-hal yang disukai dan bertanya kepada siswa yang berada di kelas tersebut. Langkah yang ketiga. Sedangkan langkah yang keempat adalah guru membimbing diskusi apa yang disukai murid dari kelas yang dikunjungi dan kelas sendiri. Ini adalah alur A, ambil pelajaran. Selanjutnya, G, gali mimpi. Untuk gali mimpi, pertanyaannya, apakah kegiatan-kegiatan baru dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Yaitu yang pertama, guru membagi murid di kelas tersebut menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi. Tindakan yang pertama. Tindakan yang kedua, guru meminta murid secara berkelompok untuk menggambar kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar. Sedangkan langkah ketiga, murid menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan yang mereka bayangkan. Dan langkah yang keempat, terakhir, yaitu murid mempresentasikan kelas yang nyaman. Langkah terakhir yang keempat dari gali mimpi yaitu murid mempresentasikan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Melanjutkan langkah selanjutnya, J, jabarkan rencana. Untuk pertanyaannya, apa tindakan-tindakan yang bisa mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakannya yaitu pertama, guru mengajak murid untuk membuat daftar apa yang harus dilakukan untuk kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kedua, murid mencurahkan pendapat mereka tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian langkah selanjutnya, ketiga, guru menuliskan di papan tulis hasil diskusi tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dan keempat, disepakati bahwa kegiatan ini akan dimulai besok hari. Ini adalah jabarkan rencana. Lanjutkan alur terakhir yaitu atur eksekusi.
Nah, untuk pertanyaannya, siapa yang mengeksekusi dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Sini yang mengeksekusi yang pertama adalah guru, membagi tugas menjadi 4 kelompok. Guru membagi murid ya menjadi 4 kelompok, dan kedua murid bekerja dalam kelompok. Sedangkan pertanyaan kedua, bagaimana kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Nah, kegiatan ini yang pertama adalah kelompok 1 membersihkan kelas, tindakannya. Kelompok 2 membuat hiasan dinding, sedangkan kelompok 3 menyusun bangku, kelompok 4 menyusun buku, dan terakhir guru mengapresiasi pekerjaan murid dan murid menjadi bersemangat dalam belajar. Ini adalah alur untuk A, yaitu atur eksekusi. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video. Di sini pemimpin yang tergambar dalam tayangan video perannya yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berbasis aset atau kekuatan. Pertanyaan keenam, modal utama dan pemanfaatannya. Sini modal yang pertama adalah manusia, yaitu terdiri dari guru, pemanfaatannya sebagai pemimpin pembelajaran, murid sebagai pelaksana kegiatan, kemudian rekan sejawat sebagai teman diskusi, kemudian guru kelas dan murid di kelas 2 dan kelas 6 ini sebagai informan. Ini adalah modal yang pertama. Selanjutnya masih di modal utama dan pemanfaatannya, yaitu di modal yang kedua, yaitu fisik. Jabaran modalnya adalah ruang kelas, pemanfaatannya sebagai tempat pelaksanaan, jadi ya mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kemudian untuk ruang kelas 2 dan kelas 6 ini sebagai sumber inspirasi atau belajar. Kemudian mebeler kelas yaitu meja, bangku, dan buku ini sebagai sarana utama. Sedangkan alat dan bahan, perlengkapan lain-lainnya itu sebagai sarana penunjang. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam demonstrasi kontekstual kali ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.